Oke, selamat malam teman-teman. Masih bersama saya Agus Iswoyo. Sekarang saya pengen membuat tutorial ya untuk menandai atau memberikan teks huruf pada PCB, tapi dengan software Proteus ya. Jadi Proteus ini juga software yang digunakan untuk membuat PCB salah satunya. Oke, kita buka dulu. Saya menggunakan Proteus 8. Ini sudah library-nya sudah beberapa saya install. Untuk membukanya ini harus masuk ke desktop dulu, kemudian klik kanan, kemudian run as administrator, dan yes. Ini langkah awal ya untuk membuka Proteus. Kemudian untuk membuat project awal kita pilih file, kemudian new project, kita kasih nama project PCB sensor gitu aja ya. PCB sensor. Kemudian next, kita menggunakan pakai kertas A4 ya pada skematiknya. Kemudian kita next. Untuk layoutnya kita kosongi dulu, do not create PCB layout. Kemudian no firmware project dan finish. Oke, ini sudah terbuka gambar untuk membuat skematiknya. Oke, untuk mempersingkat, saya sudah punya file yang sudah saya buat tentang PCB sensor ya. Kita buka dulu, kita masuk ke file, kemudian ya sensor, salah satunya ini saya ada sensor retroreflektif ya. Ini PCB-nya, kemudian ini skematiknya, rangkaiannya. Ini sangat sederhana rangkaian ini, jadi sumbernya 5 volt, kemudian ada infrared dan fotodiode, kemudian masuk ke op amp. Nanti dibandingkan, jika ada benda maka lampu indikator ini akan menyala dan mengeluarkan output 5 volt ya. Ini simpel sekali. Kemudian kalau dibuat PCB-nya, ini sebenarnya sudah jadi tapi ada yang kurang. Jadi PCB ini supaya bisa ditandai, ada namanya, ada nomornya, kita akan ubah ya. Yes. Selanjutnya untuk mengubahnya kita lebarkan ini ukuran ini apa namanya, board edge-nya. Kita ubah ukurannya. Oke. Kemudian komponen ini apa pinggir untuk baut spacer ya. Kita geser. Kita geser ke pojok-pojokan. Biasanya kalau saya membuat PCB, saya kasih lubang baut. Ini supaya kalau kurang besar ya. Jadi biasanya menggunakan M3 ya. 3 mili untuk saya biasanya saya tambah ini lubang ini. 3 mili ini ya. Pilih yang M3 ini. Ini biasanya seperti ini ya. Saya lebarkan, nanti bisa kita lebarkan ya board edge-nya. Kita lebarkan board edge-nya. Nah, udah. Ini untuk lubang lubang spacer. Kemudian ini untuk cover purnya kita lebarkan juga untuk ini supaya dalam pelarutan PCB ini akan lebih cepat karena yang dikurangi tembaganya cuma sedikit.
Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu ya visualisasinya. Ini ada lubangnya, spacernya. Jadi enak kalau sudah ada lubang untuk spacer. Kemudian dari bawah juga kelihatan menarik. Ada jalurnya yang apa? Yang simple ya. Oke, kita sekarang kita akan kasih nama. Oke, nama dan nomor ya, atau NIM. Misalnya NIM nomor induk mahasiswa, saya tuliskan dulunya di sini. Oke, kita pilih menu ini apa? 2D graphic text mode ya. Kita klik di sini. Kemudian ketik nama, umpamanya saya tulis Agus S. Kemudian NIM 055 013 021. Ini NIM-nya dikasih spasi. Ini kasih koma ya. Oke, kemudian kita pilih ukuran jenis fontnya dulu ya. Saya biasa menggunakan Arial. Ini berbagai macam font. Teman-teman bisa coba sendiri, ada macam-macam font, tapi saya biasa menggunakan Arial Black ini. Kemudian kita pilih bold, dan tingginya saya biasa menggunakan 2 in ya. 2 in. Kemudian ini tetap. Oke, kita klik. Oh ya, ini masih apa? Dalam tafsil ya. Oke, sebentar. Kita rubah dulu ke bottom cover ya. Yang ininya. Ini pilih ke bottom cover. Oke, kita delete dulu. Kita pilih ke bottom. Kemudian baru ini 2D graphic text mode ya. Ketik lagi. NIM 055 013 021. Ini nomor NIM mahasiswa. Kemudian bold Arial Black, ini tingginya 2 in. Kemudian bold ini di default. Dan oke. Nah, ini kalau belum di mirror, hasilnya seperti ini ya, biru. Tapi pastikan ini ke bottom cover dulu, baru pilih yang ini yang 2D graphic text mode. Dipastikan ini bottom cover dulu, kemudian 2D graphic text mode. Setelah seperti ini, nanti kalau divisualisasikan di 3D, ini belum kelihatan karena masih tertimpa dengan cover pur yang awal. Oke, supaya kelihatan, jadi ada menu di sini, kita pilih zone mode, kemudian kita klik di sini, kita buat kotaan di sini, kemudian lepas, pilih bottom cover, kemudian empty, kemudian oke ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini tulisannya masih kebalik, teman-teman. Ini kita putar dulu ya. Kita putar-putar. Nah, ini tulisannya masih kebalik, kalau dibaca di PCB masih kebalik. Nah, supaya kita balikan, supaya tulisannya balik, kita harus diganti dengan mirror ya. Ini harus dimirrorkan fontnya ini. Oke, mirror X mirror. Seperti itu. Kemudian kita pindah lagi, masukkan ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah bisa dicetak ya.
Ada tulisan Agus, nama dan NIM. Gus S, NIM 0052. Kemudian ini sudah PCB sudah jadi, lubangnya spacer tadi juga sudah bisa ya. Ini di lubang 3 mili. Kemudian kalau teman-teman pengen menentukan setiap kaki, umpamanya T-block itu menggunakan yang lubang besar, kita bisa pilih ya. Kita pilih seperti ini. Umpamanya kita lebarkan ini terlalu kecil. Kita cari yang ini terlalu kecil juga. Coba kita ini biasanya. Ini yang kurang. Umpamanya T-block ini biasanya lubangnya kecil, kita buat yang tembaganya luas ya. Seperti ini ya. Tapi ini kebesaran. Oke, ini berarti ya. Ini sudah pas. Jadi pakai yang 150 strip 50, langsung ditimpa aja di sini. Seperti itu. Kemudian untuk ngeprint ya. Ini ada, jadikan PDF dulu atau bisa langsung ke print ini dengan perintah ke output di sini ya. Kita coba, tapi saya kebetulan belum punya print. Jadi bisa dijadikan PDF ya. Kita masuk export grafik, kemudian export Adobe PDF file. Kita coba, yang ditampilkan cuma bottom covernya saja. Dihilangi semua. Oke, kita lihat, nah seperti ini ya. Tapi ini dilebarkan lagi untuk namanya, untuk PDF-nya ya. Tapi jalurnya ini sudah benar. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk memberi nama pada PCB. Dan selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan lagi, ngedit jalur yang umpamanya sumber tegangan jalurnya lebih besar, kalau yang plus lebih besar, kalau ground ikut yang body. Ini tergantung teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman untuk membuat PCB menggunakan Proteus. Seperti itu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan di komen di bawah di YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.